Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Devito Rizal Ramadan, absen 9 dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori asal-usul kehidupan dan evolusi. Asal-usul kehidupan. Suatu benda disebut hidup bila benda tersebut mampu menunjukkan gejala-gejala kehidupannya, seperti reproduksi, ciri utama, nutrisi, transportasi, respirasi, tumbuh dan berkembang, ekskresi, iritabilitas, koordinasi, dan adaptasi. Paham mengenai teori asal-usul kehidupan. Paham abiogenesis disebut juga paham generatio spontanea. Paham ini dikemukakan oleh seorang bangsa Yunani, Aristoteles. Berpendapat bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati yang timbul secara spontan karena adanya gaya hidup. Paham ini diperkuat oleh Anthony van Leeuwenhoek, seorang bangsa Belanda yang berdasarkan hasil penemuannya pada air hujan dan rendaman air jerami di bawah mikroskopnya diketemukan adanya jentik-jentik makhluk hidup. Leeuwenhoek menemukan adanya jentik-jentik berasal dari air sehingga ditafsirkan sebagai pendukung abiogenesis. Selain itu, juga ada John Needham, seorang ahli pengetahuan bangsa Inggris. Kelemahan teori abiogenesis tidak mampu melihat sesuatu yang berukuran kecil. Teori yang kedua, teori biogenesis. Teori biogenesis berpendapat bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Adapun para pendukung teori ini. 1. Francisco Redi. Redi melakukan percobaan dan mengemukakan bahwa larva bukan berasal dari daging yang berbusuk, tetapi berasal dari lalat yang dapat masuk ke dalam tabung dan bertelur pada keratin daging. Yang kedua, Lazzaro Spallanzani, seorang yang menentang John Needham. Kehidupan yang terjadi pada air kaldu disebabkan oleh pemanasan yang tidak sempurna sehingga mikroorganisme tidak terbunuh secara sempurna. Kesimpulan percobaan Spallanzani: A. Pada tabung terbuka terdapat kehidupan berasal dari udara. B. Pada tabung yang tertutup tidak terdapat kehidupan. Hal ini menyebabkan bahwa kehidupan bukan dari air kaldu. Ada Louis Pasteur. Pasteur mengadakan percobaan dengan labu yang penutupnya berbentuk leher angsa, bertujuan untuk membuktikan bahwa mikroorganisme terdapat di udara bersama dengan debu, dengan hasil percobaan sebagai berikut. A. Mikroorganisme yang tumbuh bukan berasal dari benda mati, tetapi dari mikroorganisme yang terdapat di udara. B. Jasad renit terdapat di udara bersama dengan debu. Dengan percobaan Pasteur ini, maka gugurlah teori abiogenesis. Pasteur terkenal dengan semboyannya Homo vivum ex ovo, Homo ovum ex vivo, yang mengandung pengertian: 1. Kehidupan berasal dari telur dan telur dihasilkan makhluk hidup. 2. Makhluk yang hidup sekarang berasal dari kehidupan sebelumnya. 3. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Paham biogenesis mampu menjelaskan bahwa makhluk hidup tidak berasal dari benda mati, melainkan dari makhluk hidup sebelumnya. Tetapi, paham ini tidak mampu menjelaskan asal-usul kehidupan. Teori neo-abiogenesis. Teori of evolusi biologi dari Alexandra Oparin. Oparin menyatakan bahwa pada suatu ketika atmosfer bumi kaya akan senyawa uap air, CO2, CH4, NH3, dan hidrogen. Karena adanya energi radiasi benda luar angkasa yang kuat, seperti sinar ultraviolet, memungkinkan senyawa-senyawa sederhana tersebut bereaksi membentuk senyawa organik atau senyawa hidrokarbon yang lebih kompleks. Proses reaksi tersebut berlangsung di lautan. 2. Teori evolusi kimia menurut Harold Urey. Harold Urey adalah ahli kimia berbangsa Amerika Serikat. Dia menyatakan bahwa pada suatu saat atmosfer bumi kaya akan molekul zat seperti metana, uap air, amonia, dan hidrogen. Karena adanya pengaruh energi radiasi sinar
kosmis serta aliran listrik halilintar, terjadilah reaksi di antara zat-zat tersebut. Reaksi tersebut menghasilkan zat-zat hidup. Menurut Irey, zat hidup yang pertama kali terbentuk mempunyai susunan menyerupai virus saat ini. Eksperimen Stanley Miller. Didasarkan informasi tentang keadaan planet bumi saat awal-awal terbentuknya, yakni tentang keadaan suhu, gas-gas yang terdapat pada atmosfer, serta tersedianya energi di atmosfer, waktu itu, dia mendesain model akar laboratorium sederhana yang dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis Harold Urey. Hasil pemeriksaan terhadap air yang tertampung dalam perangkap embun dianalisis secara kromatografi. Ternyata air tersebut mengandung senyawa organik sederhana seperti asam amino, adenin, dan gula sederhana seperti ribosa. Evolusi adalah proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup secara perlahan dalam jangka waktu yang cukup lama hingga terbentuk spesies baru. Teori evolusi. 1. J.B. de Lamarck. Organ yang sering digunakan akan berkembang dan yang tidak pernah digunakan akan menyusut. Use dan diuse. Dan hasil perubahannya akan diwariskan. Kedua, Charles Darwin. Makhluk hidup yang ada sekarang berasal dari masa lampau dan mengalami seleksi alam. Mekanisme evolusi. A. Evolusi pada tingkat genetik terjadi dalam sebuah populasi. Ada beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi gen pool, jumlah total dari seluruh gen yang terdapat populasi tersebut. 1. Ukuran populasi. 2. Mutasi. 3. Aliran gen. 4. Perkawinan tidak acak. 5. Genetic drift. B. Frekuensi gen. Pada proses evolusi terjadi perubahan frekuensi gen. Perbandingan antara genotip tidak berubah, maka frekuensi gen dalam populasi tersebut ada dalam keadaan seimbang. C. Laju mutasi. D. Terbentuknya spesies baru. Bukti-bukti evolusi. Adanya variasi di antara individu-individu dalam satu keturunan. 2. Adanya pengaruh penyebaran geografis. 3. Ditemukannya fosil-fosil di berbagai lapisan bumi yang menunjukkan perubahan secara berangsur-angsur. 4. Adanya homologi antarorgan pada makhluk hidup. 5. Adanya data sebagai hasil studi mengenai komparatif perkembangan embrio. 6. Petunjuk alat tumbuh yang tersisa. Perbandingan proses evolusi menurut Lamarck dan Darwin. A. Nenek moyang jerapah memiliki leher pendek. B. Terdapat variasi leher jerapah yakni pendek, sedang, dan panjang. Mereka sering mengapai makanan yang tinggi sehingga lehernya panjang. Menurut Darwin, jerapah leher pendek dan sedang tidak mampu bertahan karena tidak mampu menggapai makanan, menyisakan jerapah leher tinggi. Menurut Lamarck, ciri leher panjang diturunkan kepada keturunannya. Menurut Darwin, jerapah leher tinggi mampu menghasilkan keturunan dan mendominasi populasi. Perkembangan teori evolusi Darwin. 1. Perjalanan ke Pulau Galapagos. Spesies burung finch memiliki berbagai ukuran paruh sesuai dengan makanan mereka. Studi geologi. Perbedaan fosil di batuan muda dan tua berbeda. Itu karena adanya perubahan struktur batuan secara perlahan-lahan. 3. Studi tentang hubungan ekonomi dan kependudukan. 4. Studi tentang seleksi alam buatan. Menurut Darwin, tidak ada dua individu yang sama. Setiap populasi cenderung bertambah banyak. Untuk berkembang, diperlukan makanan dan ruang yang cukup. Kenyataan bahwa bertambahnya populasi tidak berlangsung secara terus-menerus. Sekian dari presentasi saya ucapkan Om Santi 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 Om.